Bagian 1. Dasar-dasar perpajakan. Definisi dan unsur pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur 1. Iuran dari rakyat kepada negara. Artinya, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. 2. Berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Artinya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Artinya, pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan layanan kesehatan, pembangunan jalan raya, dan sebagainya. Fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran. Artinya, pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur. Artinya, pajak adalah alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan rokok untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan rokok. 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Syarat pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan. Di antaranya, mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara, adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 23 Ayat 2. 3. Tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgeteer, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Contohnya, bea materai diserahkan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. Selanjutnya, tarif PPN yang beragam diserahkan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%. Selanjutnya, pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi PPh yang berlaku bagi badan maupun perseorangan. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: 1. Teori asuransi. Artinya, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan dari negara. 2. Teori kepentingan. Artinya, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan. Misalnya, perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. 3. Teori daya pikul. Artinya, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat dibagi jadi 2 pendekatan. Pertama, unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Kedua, unsur subjektif, dengan memperoleh pendapatan yang sama, tetapi tanggungan orang tersebut berbeda, maka tarif pajak yang dikenakan pun akan berbeda. 4.
Teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 5. Teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. 1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut. Hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, hukum pidana. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu 1. Hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa, hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh, Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2. Hukum pajak formal, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan atau cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain 1. Tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. 2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 3. Kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengelompokan pajak. 1. Menurut golongannya, dibagi menjadi 2. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh, pajak penghasilan. 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh, pajak pertambahan nilai. 2. Menurut sifatnya, dibagi menjadi 2. Pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh seseorang, akan semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ketiga, menurut lembaga pemungutnya, dibagi menjadi 2. 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh, pajak provinsi, ada pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 2. Pajak kabupaten atau kota, contohnya ada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Tata cara pemungutan pajak. Stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. 1. Stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek, sehingga pemungutnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sementara itu kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode. 2. Stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besar pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sementara kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 3. Stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Begitupun sebaliknya. Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3. 1. Asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilannya berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 3. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Ketiga, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Official Assessment System atau suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus atau pemerintah. Wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Kedua, Self-Assessment System atau suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif karena mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Ketiga, Withholding System atau suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang memotong memungut pajak terutang pada pihak ketiga.